Maumu. Chu Feng setuju, tetapi tidak langsung memecahkannya. Sebaliknya, ia mengamati batu nisan itu lagi. Jie Mubai tahu bahwa ada terlalu banyak petunjuk tersembunyi di batu nisan ini, dan memang tidak mudah untuk melihatnya, jadi dia tidak mendesaknya, tetapi mengamati batu nisan itu bersama Chu Feng. Namun seiring berjalannya waktu, Chu Feng sedikit mengernyit, dan semakin ia mengamati, kerutan dahinya pun semakin mengeras. Tidak bisa melihatnya, tanya Jie Mubai. Dengar, aku bisa melihatnya, tapi tidak mudah untuk menyelesaikannya. Aku khawatir aku harus merepotkanmu untuk meminta bantuan, kata Chu Feng. Ini awalnya kerjasama, jadi tidak perlu bicara soal bantuan. Katakan saja apa yang kau butuhkan dariku, kata Jie Mubai. Materi seperti ini sangat dibutuhkan. Apakah orang senior memilikinya? Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan berbagai material pun muncul, sebagian digunakan untuk menyusun formasi, dan sebagian lagi tidak. Singkatnya, ini merupakan bahan yang umum digunakan oleh para spiritualis dunia, tetapi yang dibutuhkan Chu Feng memiliki kualitas yang sangat tinggi. Jie Mubai tidak menyembunyikan apapun dan tidak bertanya lagi. Ia mengeluarkan semua materi sesuai dengan apa yang dikatakan Chu Feng. Senior, apakah kamu memiliki semuanya? Chu Feng terkejut. Istana Suci Tujuh Alam, bagaimanapun juga, adalah kekuatan spiritualis terkuat di dunia seni bela diri. Mereka memang tidak kekurangan material, kata Jie Mubai. Setelah kita menghancurkan formasi ini, mungkin akan berbahaya, jadi kita perlu membuat formasi teleportasi lain. Kemampuan saya terbatas, jadi mengapa tidak membiarkan para senior melakukannya? Saat Chu Feng berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan diagram tata letak formasi muncul. Caramu mengatur susunan teleportasi ini cukup unik. Jie Mubai memperhatikan dengan takjub. Menyiapkan susunan teleportasi mudah bagi master roh dunia seperti dia. Namun, diagram formasi Chu Feng lebih indah daripada semua metode yang dikuasainya. Ini sedikit lebih rumit, tetapi efeknya pasti lebih baik. Saya tahu bahwa menyiapkan susunan teleportasi sangat mudah bagi para manula, tetapi jika memang ada bahaya di sini, itu bukan bahaya biasa. Jadi, senior, tolong pastikan untuk mengatur susunan teleportasi ini sesuai dengan formasi saya, kata Chu Feng. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Setelah Jiemu selesai berbicara, dia mulai mengatur formasi. Butuh waktu yang sangat lama bagi Chu Feng untuk menyusun formasi tersebut, dan selama itu pula Chu Feng tidak tinggal diam, ia terus-menerus mengamati batu nisan tersebut. Setelah Jie Mubai selesai menyiapkan susunan teleportasi, dia mengeluarkan 2 lembar kertas jimat dan menyerahkan satu kepada Chu Feng. Selama Chu Feng mengaktifkan kertas jimat, dia bisa langsung memasuki susunan teleportasi dan mencapai lokasi aman dari susunan teleportasi. Senior, Anda sangat efisien. Serahkan sisanya pada saya. Saat Chu Feng berbicara, dia mengucapkan mantra. Dalam sekejap, kekuatan agung formasi menyebar dari tubuh Chu Feng, dan dalam sekejap mata, formasi besar terbentuk. Melihat ini, Jie Mubai menunjukkan ekspresi puas. Ternyata meskipun Chu Feng tampak hanya mengamati, pada kenyataannya, Chu Feng tidak diam saja saat Jie Mubai sedang menyiapkan susunan teleportasi. Chu Feng telah menyiapkan formasi ini, namun ia hanya menyiapkannya di dalam tubuhnya. Biasanya, formasi yang tersusun di dalam tubuh tidak sekuat formasi yang tersusun di luar tubuh, tetapi formasi Chu Feng sangat cocok dengan batu nisan tersebut. Sekarang, batu nisan tersebut juga melepaskan formasi, dan keduanya bagaikan kunci dan gembok, pasangan yang serasi. Cahaya terang itu membuat Jie Mubai mengerti bahwa Chu Feng telah memilih metode yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Formasi ini dimaksudkan untuk dibentuk di dalam tubuh, bukan di luar tubuh. Panggilan. Namun saat kedua formasi itu menyatu, angin aneh itu muncul kembali, namun kali ini lebih kuat. Hampir seluruh dunia tertutup oleh angin aneh yang bercampur pasir dan batu. Mengapa hampir dan tidak semuanya? Ini karena area tempat Chu Feng dan yang lainnya berada aman dan tenteram. Apakah itu sedang dibersihkan? Kalau ada orang lain di sini,
aku khawatir akan sangat berbahaya, desah Jie Mubai. Karena dia tahu pasir dan batu kali ini berbeda dari ujian saat dia masuk, mereka lebih kuat dan sulit dihancurkan. Jika ada yang masih hidup di dunia ini, pada dasarnya mereka akan mati. Pasir dan kerikil seperti itu menyapu semuanya kecuali orang yang merusak formasi tersebut. Namun, dibandingkan dengan pasir dan batu, perubahan terbesar sebenarnya ada di bawah batu nisan. Di sana, pasir dan bebatuan bergolak, dan ada sesuatu yang muncul dari tanah. Ternyata itu adalah peti mati. Peti mati itu sangat aneh, diselimuti aura kelabu yang aneh. Ada kilatan mata di dalam aura itu, dan raungan-raungan aneh terus-menerus terdengar darinya. Chu Feng, jangan mendekat, itu formasi. Jie Mubai mengingatkannya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dan langsung menuju tepi area aman. Karena dia menyadari bahwa itu bukan hanya masalah tidak menyentuhnya, aura abu-abu aneh itu kemungkinan besar akan aktif menyerang. Chu Feng kemudian mencubit mantra dan melepaskan kekuatan penghalang. Pada saat ini, api abu-abu yang melolong seperti hantu dan serigala tampaknya telah menemukan sasarannya dan menyerbu ke arah kekuatan penghalang Chu Feng untuk menggigitnya. Namun, pada saat terjadi kontak, kekuatan penghalang Chu Feng memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, menyebabkan api abu-abu itu menjerit dan mundur kembali ke peti mati. Formasi. Dalam sekejap mata, Chu Feng membentuk formasi. Formasi itu seperti sangkar, yang menyegel api abu-abu dan peti mati. Pengamatan yang begitu menyeluruh. Jie Mubai mendesah dalam hatinya, karena dia mengerti bahwa formasi Chu Feng saat ini diamati dari batu nisan, dan Chu Feng sudah tahu bagaimana menangani aura kelabu ini. Namun, Jie Mubai jelas telah mengamati batu nisan itu. Bahkan seorang spiritualis Tianlong Jie yang bermartabat pun tidak dapat mengamati tingkat ini. Senior, beri aku pil yang bisa meningkatkan kekuatan penghalang. Teriak Chu Feng. Jie Mubai juga tahu bahwa formasi yang kuat membutuhkan sejumlah besar daya penghalang, jadi dia tidak menunda dan langsung melemparkan banyak pil penghalang kuat di tas Qiankun miliknya ke Chu Feng. Namun langkah Chu Feng selanjutnya membuatnya tercengang. Chu Feng tidak memakan satu pun dari mereka, melainkan memasukkan semuanya ke dalam tas Qiankun miliknya. Seolah merasakan ekspresi terkejut Jie Mubai, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk menjelaskan, mundur. Jie Mubai tidak peduli, namun berkata, jangan terganggu. Menurutnya, meskipun Chu Feng punya cara untuk mengatasinya, aura abu-abu itu tetap sangat berbahaya. Jika dia tidak hati-hati, bukan hanya Chu Feng yang akan mendapat masalah, tetapi dia sendiri juga yang akan mendapat masalah. Oleh karena itu, dia telah memegang jimat teleportasi dari susunan teleportasi yang diminta Chu Feng untuk dia siapkan terlebih dahulu. Namun, ia segera menyadari bahwa kekhawatirannya tidak perlu. Saat mantra Chu Feng berubah lagi, formasi itu mulai melahap api abu-abu yang aneh itu. Tidak lama kemudian, api abu-abu itu dilahap habis oleh Chu Feng, dan peti mati itu menampakkan wujud aslinya. Namun peti mati itu, selain memancarkan suasana kuno, tidak ada yang istimewa darinya. Chu Feng tidak menyingkirkan formasi itu, melainkan melangkah maju dan membuka peti mati itu, dan seketika api abu-abu menyembur keluar. Namun, aura abu-abu di dalam peti mati itu benar-benar berbeda dari yang ada di luar peti mati sebelumnya. Bukan hanya tidak ada aura berbahaya, tetapi juga memancarkan cahaya redup. Telur adalah asalnya. Saat Chu Feng berbicara, dia telah membuka gerbang menuju dunia roh. Seketika, kekuatan hisap muncul dari gerbang roh dunia, menyedot semua saripati yang memancar keluar dari peti mati ke gerbang roh dunia. Jie Mubai, di sisi lain, menatap peti mati yang terbuka, mencoba melihat dengan jelas apa yang ada di dalamnya. Namun, asalnya agak istimewa. Meskipun tidak berbahaya, ia dapat menghalangi pandangan. Baru setelah asal-usulnya sepenuhnya diserap oleh telur, Jie Mubai akhirnya mampu melihat dengan jelas apa yang ada di dalam peti mati itu. Peti matinya kosong. Kosong, tanya Jie Mubai. Sepertinya begitu, kata Chu Feng. Lalu, tidak ada yang lain.
Jie Mubai menatap batu nisan itu lagi. Berdasarkan pengamatannya sebelumnya, Chu Feng telah berhasil membuka dan menghancurkan formasi tersebut. Manfaat sebenarnya seharusnya tersembunyi di dalam peti mati. Tetapi sekarang setelah peti mati itu dibuka, tidak ada apapun di dalamnya kecuali sebagian asal-usul yang telah dilepaskan. Apakah hanya asal-usulnya? Jie Mubai bertanya lagi. Sepertinya begitu, kata Chu Feng. Lalu, kenapa kau tidak menyisakan sedikit untukku? Aku juga seorang master roh alam, dan aku juga punya roh alam, kata Jie Mubai. Namun ekspresi Chu Feng berubah dan dia bertanya, kamu tidak berkontribusi apapun, asal-usul apa yang kamu inginkan? Apa katamu? Jie Mubai merasa seolah-olah dia salah dengar dan matanya melebar. Kalau kamu tidak berusaha cukup keras, kamu tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Bukankah itu yang kamu katakan? Chu Feng berbicara dengan jelas, mengucapkan setiap kata dengan tepat.